kami menganjurkan kepada penduduk Jakarta, jangan tinggalkan kota ini. Dulu kalau sayang sama orang tua di kampung halaman, sayang sama orang tua di kampung halaman, jangan pulang dulu untuk periode ini. Dan saya rasa ini masih belum selesai sampai sekitar belum, masih perlu waktu. Untuk kesekian hari, ku terisolasi. Ku membisu sendiri. Oke, hai, selamat datang di channel Aima Effect. Sekarang gue mau share storyboard dari video yang tadi udah kalian nonton di depan. Jadi udah lama ini gue sedikit belajar tentang storyboard ya, kayak gimana sih bikinnya ya. Dan gue bikin yang ala-ala simple di pandemi kemarin ya, sebelum new normal ini. Jadi emang bener-bener nggak bisa kemana-mana ya bulan lalu itu. Jadi shootnya atau rekamnya tuh bener-bener di rumah aja. Oke, kita cerita sedikit ya. Jadi storyboard itu adalah gambar ya. Gambar bisa mewakili dari konsep video yang akan kalian buat. Setiap orang pasti punya cara masing-masing dalam membuat video dengan konsep-konsep tertentu ya. Seperti wedding ya. Kalau wedding itu biasanya mereka konsepnya itu dari lagu. Jadi begitu lagunya dapet, konsepnya juga bakal ngikutin. Tapi kalau untuk seperti video kayak gini ya, yang memiliki pesan-pesan lah istilahnya gitu ya, walaupun ini buatnya simple, tapi ini memiliki pesan ya. Jadi storyboard itu berupa gambar yang mewakili dari list shoot lah kayak gitu ya. Jadi kalian mau nge-shoot apa aja sih nanti gitu ya. Storyboard ini menurut gue penting ya dalam pembuatan video, karena biasanya kita bakal lupa saat di lapangan. Kalau nggak ada storyboard ya kita bakalan bingung dan lupa. Biasanya gue sering lupa tuh kayak gitu ya. Kalau untuk konten-konten Instagram biasanya gue nggak pakai konsep, jadi gue ngeliat lokasi aja. Oke, kita langsung aja masuk ya ke gimana sih cara gue bikin storyboard itu awalnya ya. Jadi kalian bikin dulu sebuah cerita ya. Kalian ceritanya apa nih ya? Misalkan tentang persahabatan atau percintaan. Dan di sini gue tentang pandemi ya. Inspirasi video ini sebenarnya dari banyak orang ya, karena banyak pekerja yang dirumahin ya dari berbagai aspek seperti ojol, driver, banyak banget deh pokoknya ya. Dan gue sendiri pun dirumahin ya, gue nggak punya penghasilan istilahnya. Makanya gue sering banget upload YouTube ya di bulan kemarin. Itu karena itu ya, mumpung ada waktu ya, positifnya mumpung ada waktu gue bisa insya Allah bermanfaat lah buat teman-teman semua ya. Karena gue ngerasain banget tuh gimana sih rasanya buat mereka-mereka yang kerjanya di kota, rumahnya di kampung, itu mereka nggak bisa pulang, mereka nggak bisa ketemu anak istrinya, mereka nggak bisa ngasih uang anak istrinya, nggak bisa ketemu orang tua. Jadi sedih banget deh pokoknya ya. Pada saat bikin video itu pun gue sempet nangis lah kayak gitu. Lebay banget gue ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi ini shoot pertama gua. Jadi di sini gue bikin gambar ya. Sorry nih kalau gambarnya jelek ya. Mohon maaf aja ya Pak. Ya, gua nggak jago gambar. Oke, jadi di sini gue pengen nunjukin waktu ya, dimana si seorang pria ini galau di tengah malam ya. Dia nggak bisa tidur karena mikirin keluarga, anak dan istrinya. Dan untuk shoot yang kedua, di sini gua gambar sebuah meja dan asbak berserta rokoknya ya. Jadi pria ini galau udah ngabisin berbatang-batang rokok ya. Terus dia nggak bisa tidur karena mikirin keluarganya. Kenapa sih gue bikin gambar meja sama asbak rokok ya? Karena ini kan shootnya di rumah aja nih Pak ya, kita nggak bisa keluar ya. Jadi gue nggak punya properti yang lebih, gue manfaatin properti yang ada. Dan gue rasa clean dari sebuah perasaan yang gimana sih, kalau anak cowok tuh kan biasanya rokok mulu ya, gimana sih
kalut gitu ya, banyak pikiran, pasti ngerokok, ngopi ya, nggak bisa tidur. Lalu next yang ketiga ya, jadi yang ketiga ini di sini gua pengen bikin sebuah video yang dimana anak cowoknya ini ya, atau si laki-lakinya ini sedang duduk sendirian ya, melamun di sebuah lorong ya konsepnya. Karena nggak ada lorong, jadi ya udah di samping kamar gue tuh ada kayak jalanan sedikit lah gitu ya, nggak terlalu besar. Lanjut yang keempat, jadi di sini gue gambar meja dan di atas mejanya itu ada telepon ya. Jadi si telepon atau HP-nya itu ada panggilan masuk dari seseorang ya. Tapi HP-nya itu nggak diangkat-angkat teleponnya ya, karena dia bingung mau ngomong apa sama keluarganya. Dan ini yang kelima, jadi ini yang gue bilang tadi ya, yang di scene ketiga itu di lorong ya. Jadi di sini pertama kan dia duduk. Terus nih yang kelima ini, jadi dia berdiri lagi galau lah gitu ya. Oke, next yang keenam. Jadi yang keenam ini si cowoknya ini atau laki-lakinya ini dia menatap ke arah luar ya, dari dalam rumah. Di depan jendelanya dia menatap kosong gitulah, kayak seakan-akan dia rindu dengan seseorang. Lalu yang ketujuh, jadi ini yang ketujuh nih konsepnya sebenarnya di luar rumah ya, di outdoor ya. Jadi ceritanya nih dia lagi duduk di bebatuan lah istilahnya kayak gitu, dengan pemandangan langit. Cuman kebetulan langitnya lagi jelek banget tuh Pak ya malam itu. Dan ini yang terakhir ya. Jadi di sini gue pengen nampilin sebuah movement kamera ya. Jadi ada bulan ya, kebetulan ada bulan nih. Jadi di situ gue pengen nampilin bulan di balik awan sebenarnya ya. Jika udah selesai gambarnya di sini kalian tentuin ya jenis shootnya itu kayak gimana. Dan yang di jam dinding ini gue pengen shoot yang jenis zoom ya. Lalu yang bagian asbak rokok itu sebenarnya zoom in juga sama kayak jam. Lalu yang ketiga ini gue pengen shoot yang jenisnya medium ya, jadi nggak terlalu deket, nggak terlalu jauh. Dan bagian HP yang ada panggilan masuk itu di sini gue pengen bikin zoom in, tapi awalnya itu ngeblur dulu ya. Kalian bisa lihat di videonya ya. Terus yang ini di sedang juga ya, medium juga ya. Lalu yang ada di balik jendela ini gue pengen bikin shoot yang wide gitulah ya, agak jauh tapi gak jauh banget ya. Dan yang ini juga sama ya, wide juga. Terus yang bulan dan langit-langit tuh pan ya, jadi movement ke arah kanan sih ya, pakai slow mo. Udah langsung aja deh kita eksekusi ya, biasanya nggak sesuai ekspektasi ya, karena pasti ya gitulah. Di sini gue nggak pakai bantuan siapa-siapa ya, di sini pakai handheld aja sama tripod. Dan di sini gue pakai aplikasi Filmic Pro ya, jadi satu-satunya video yang gue bikin pakai Filmic Pro dengan konsep seperti ini ya. Karena Filmic Pro itu bisa manual fokus dia Pak. Jadi bisa ngeblur dulu nih awalnya, terus habis ngeblur dia bakal fokus tuh Pak ya. Terus Filmic Pro itu kan dia ada flat profile ya, jadi pas di grading di VS Code itu kita enak nih maininnya. Nah di sini gue gagal nih, jadi waktu itu kabel rollnya itu nggak nyampe, jadi gue pakai ring light ya. Harusnya itu nyinarin ke wajahnya ya kayak gini nih. Nah di sini nih pakai, ini ada warna oranye ya di wajahnya nih, kalian bisa lihat. Nah ini sebenarnya pakai lampu ya Pak, dan ini emang sengaja gue bikin ngeblur ya, jadi karena di background itu ada lampu-lampu gitu ya, jadi biar enak aja dilihat ya. Kira-kira kayak gitulah cara buatnya ya, jadi nggak semudah yang kita bayangkan ya, tidak sesuai ekspektasi ya. Nggak apa-apa ya, di sini gue juga belajar ya, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat lah buat kalian semua. Thank you ya buat yang udah nonton, sampai ketemu di tutorial selanjutnya. See ya.